Oh, Apa kabar itu? luar biasa, Biasa ya. luar biasa. Nampak apa yang perlu kita bantu. Apa kita sering-sering aja. Pokoknya kelas bapak juga ya, luar sekali hari saya. Jadi sekali ya. Ini di sebelahnya ada apa ini? Kebetulan lingkungan sekolah kita karena kekurangan kelas ya, disebabkan oleh bangunan yang sudah roboh dan untuk sementara ini dimanfaatkan setengah untuk ruang belajar dan setengahnya untuk perpus. Oh, perpus ya di sebelah ya. Iya, Pak. Ya, bagus lah. Jadi di pada saja sudah ada SMP juga di kelas bapak ini. Ya, kira-kira begitu. Ini ada berapa orang ini siswa? Kalau mereka di ruangan ini kira-kira 20 orang. Ya, 20 orang. Ya, berarti ini semua anak-anak bapak ini semua pintar-pintar. Wah, kalau ini Dari wajah-wajahnya saja sudah kelihatan ini pintar-pintar. sudah pintar. Ya. Kira-kira Pak Jen ada kendala yang Bapak hadapi Oh iya. keseharian Bapak mengajar atau ada kendala-kendala yang lain? Jadi selama ini Pak, memang sih dalam proses belajar mengajar ini pasti ada masalah yang kita hadapi, ya. Karena yang kita hadapi adalah bukan benda mati, melainkan benda hidup, ya, makhluk hidup. Dan yang menjadi masalah di sini Pak, yaitu ya siswa kita ini ketika belajar, ya, kurangnya memahami materi pelajaran. Yang pertama. Yang kedua, ketika diberikan tugas, maka juga siswa kita ini ya kurang aktif ya mengerjakan tugas atau PR, ya, melainkan mereka bergantung kepada teman yang agak lumayan mampu, yang lain tidak ada usaha. Tidak ada usaha. Tidak ada usaha, begitulah permasalahannya. Nah, kira-kira tapi tidak semua ya. Tidak semua ya. tidak semua. Hanya sebagian beberapa orang saja. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Zebua ini apa yang menjadi penyebab anak kita ini ada yang masih kurang lagi memahami materi pelajaran. Apalagi kalau ada tugas lagi. Ini kira-kira apa yang menurut Pak Zebua apa yang menjadi penyebabnya? Jadi menurut saya itu solusinya menurut saya ya. Kan tadi mereka masalahnya mereka kurang memahami materi pelajaran. Karena selama ini gaya belajarnya agak kurang, ya. Jadi solusi menurut saya gaya belajar yang pertama. Kedua, sebaiknya kita menyediakan didengar dan mendengar
begini Pak ya. Ini ada RPP yang terintegrasi dengan positif. Kemudian ada yang RPP yang kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah inilah yang Bapak petakan ini sekarang. Bagaimana ya? Coba nanti Bapak tanya sama anak-anak Bapak itu siapa saja yang kemudian untuk menghilangkan Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. udah ada jam semua ya. Jadi sampai besok ya di sini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mari tepuk tangan. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, yang pertama kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepada salah satu teman untuk dipersilakan memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama. Waktu ku susah, waktu ku sendiri.
Ya Tuhan Yesus, dipilih Tuhan Yesus, kami akan mengeluarkan mata pelajaran kami. Bukalah hati kami setelah pikiran kami, agar kami bisa mencapai kehendak Bapa ibu kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman-teman kami, guru-guru kami yang belum sempat hadir tempat ini. Kau dalam perjalanan antara mendekat tempat ini dengan salam. Kau dalam segala penyakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Kau dalam pekerjaan, berkatilah pekerjaan mereka. Ya Tuhan Yesus, istimewa juga Tuhan Yesus, kami mendoakan orang tua kami yang tinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada pada saat ini, tolong mereka. Kau dalam perjalanan antara mereka di tujuan mereka masing-masing. Kau dalam segala penyakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Kau dalam pekerjaan, katalah pekerjaan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga tahu Tuhan Yesus bahwa kami manusia yang berdosa di hadapan Bapa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah hapuskan semua dosa-dosa kami dengan darah yang telah tumpah di salib. Ya Bapa, Kau yang memberkati kami pada hari ini, Kau menolong kami. Hanya ini doa nama kurang sempurnanya. Amin. Baik, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini ya kita mengawali materi baru kita, yaitu tema 8, yaitu daerah tempat tinggal. Ya. Nah, jadi pada tema ini terbagi 3 subtema. Ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggal. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu pertama dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi. Ya, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh peserta pada teks cerita fiksi dengan tepat. Ya, itu yang kita capai ya. Kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi. Ya, peserta didik mampu bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Artinya nanti ketika sudah kamu baca, ketika sudah kamu menonton, nanti ketika kita bagi kelompok dan sudah bisa menceritakan ulang, ya. Dan ketiga adalah dengan kegiatan mencari tahu pengertian dari ciri-ciri teks cerita fiksi, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Jadi nanti ketika sudah kamu baca, tahu kamu apa ciri-cirinya, ya. Nah baik, jadi untuk melanjutkan kegiatan kita, yang pertama kita lakukan adalah kita bagi kelompok, ya. Kita bagi 2 saja, ya, yang sebelah kanan saya 1 kelompok dan sebelah kiri 1 kelompok. Nah, tugasnya adalah kelompok ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A ya menonton video, ya, menonton sebuah video yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Nah, yang kelompok B tugasnya adalah membaca cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Nah, untuk itu ya kita mulai. Yang tugasnya membaca saja. Baca dalam hati dengan benar. Jangan mengejar waktu supaya cepat, ya. Dan yang menonton maka silakan lihat di sini, ya. Kalau kurang dekat boleh merapat sedikit, ya, seperti si Enos kan. Kalau apa bisa bawa kursi depan sedikit, boleh, ya. Sini. Saya Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini.
Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri Raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui Kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, Tita Paduka siap hamba laksanakan. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan bintang berlian.
sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kota Tangguhan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis, seluruh rakyat Kota Tangguhan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kota Tangguhan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kota Tangguhan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kota Tangguhan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kota Tangguhan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, baik. Sudah kita lihat bagaimana asal mula cerita Telaga Warna, ya kan? Bagaimana bisa terjadi asal mula Telaga Warna. Begitu juga kepada kelompok B. Ya, setelah kamu baca, pasti kamu sudah memahami bagaimana asal mula terjadinya Telaga Warna. Nah, maka kegiatan selanjutnya adalah ya menjawab pertanyaan yang ada di sebelahnya. Ada 5 pertanyaan di situ, ya. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Artinya tokoh-tokoh bukan hanya satu orang, ada beberapa orang, ya. Karena yang diminta itu siapa tokoh. Berarti kalau hanya satu tokoh berarti hanya satu. Yang diminta siapa tokoh, berarti ada beberapa tokoh tadi situ, ya kan? Kemudian nomor 2, di mana raja melakukan pertapaan. Di situ tadi ada, di dalam tidur juga ada kan? Ada. 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Ya. 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Terakhir, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ya, jadi untuk melengkapinya, mari kita menjawab. Silakan.
apakah semua tujuan-tujuannya sudah tercapai Bapak. atau bagaimana menurut Bapak? Kalau bisa bisa Setelah dikatakan ya, kalau di persentase 90% kan begitu ya, itu menurut Bapak kira-kira ada perkembangan atau ada kemajuan dari pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin dengan terintegrasi dengan pembelajaran yang diferensiasi dan pembelajaran sosial masyarakat. Kira-kira ini apakah ada sedikit memiliki anak-anak dan Bapak laksanakan kemarin itu? ya. Dengan metode yang kedua, anak-anak baru mengerti mereka langsung melihat mereka ada peningkatan dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kalau Bapak sebelumnya biasanya sudah media pembelajaran sudah ada ya. iya. Tapi kemarin sudah ada pembelajaran. Nah, dari apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan siswa lah ya, siswa ada yang dari sekolah menjadi pembelajaran dan juga yang membaca buku kita ada 2 kelompok kemarin. Nah, untuk kegiatan selanjutnya atau rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah lakukan kemarin akan dikembangkan lagi atau cukup sekali saja atau kira-kira bagaimana menurut Bapak? Kita sudah memulai hal yang baik ya, maka seterusnya kita upayakan supaya terus menerus meningkatkan apa yang sudah kita awali, kita harus supaya ya, pemerintahan itu terus menerus supaya pemahaman siswa semakin baguslah Pak Ibu kalau kira-kira begitu tindak lanjutnya dan ke depan yang lebih baik, lebih berkembang, lebih mengerti lagi anak-anak. Kemarin sudah Bapak laksanakan dan itu dipertahankan. Maka dipertahankan juga Pak Ibu. Supaya anak-anak lebih jadi terima kasih Pak Ibu, saya sudah meminta waktu Bapak di